Shalom saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk kebersamaan. Terus belajar firman Tuhan setiap hari, ayat demi ayat, pasal demi pasal secara menyeluruh. Sehingga kita tidak jatuh di dalam pemikiran yang picik dan sempit, yang terlalu mudah untuk jatuh di dalam pemahaman yang kurang tepat. Terima kasih untuk input, terima kasih untuk juga komentar-komentar di kolom komentar di YouTube. Saya menghargai komentar Anda sekalian dan kiranya Tuhan menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita lanjutkan bahasan kita. Kita sudah tiba di Injil Matius pasal 10 dan hari ini kita akan membahas 4 ayat saja dan besok kita akan melanjutkan ayat yang kelima, 6, 7 dan seterusnya. Matius pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat 2, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, Matius 10 adalah respon atau kelanjutan dari pernyataan Yesus di ayat-ayat terakhir Matius pasal 9, di mana Yesus melihat orang-orang yang dilayaninya pada waktu itu, orang banyak yang berkerumun bagaikan domba yang tidak bergembala. Dan kita sudah membaca di dalam Matius pasal 9 bahwa Yesus berkata, mengajak kita untuk berdoa supaya Bapa mengirimkan para pekerja. Sebab tuaian memang banyak, namun pekerja sedikit. Nah, ayat yang Matius pasal 10 ini merupakan utusan atau Yesus mengutus ke-12 muridnya. Yang pertama-tama tentunya Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan kita membaca di dalam bagian yang lain bahwa sebelum Yesus memanggil ke-12 muridnya ini, Yesus berdoa semalam-malaman. Nah, kita sudah tahu dari Matius pasal 4, ada 4 orang yang dipanggil sebagai murid mula-mula, Simon Petrus dan Andreas, kemudian Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus. Kemudian kita membaca Matius pasal 9, Yesus memanggil Matius, si pemungut cukai. Dan pasal 10 kita membaca ke-12 murid Yesus ini sudah lengkap. Itu sebabnya kalau kita membaca ada 12 nama yang tertulis di situ. Dan nanti kita akan bahas, tetapi kita melihat bahwa ke-12 murid ini diberi kuasa. Kalau kita membaca ayat yang pertama, diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tepat seperti yang dikatakan oleh Matius pasal 9 ayat yang terakhir, bahwa Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa untuk melenyapkan penyakit dan segala kelemahan. Jadi kalau begitu, apa yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, apa yang Yesus mandatkan kepada murid-muridnya adalah apa yang Yesus sendiri sudah lakukan. Tepat seperti kalimatnya tepat seperti Matius pasal 9. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tepat seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, kemudian kita membaca ada daftar 12 murid, dan yang menarik adalah di dalam ayat yang keempat, di mana dikatakan Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, Matius menyebutkan nama Yudas Iskariot, tapi bukan hanya sekedar nama, tapi kemudian ditambahkan dengan kalimat penyerta yang menjelaskan
pribadi Yudas Iskariot ini yang berkata Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Artinya Yudas pun diberi kuasa untuk mengusir roh jahat, melenyapkan penyakit dan kelemahan. Ironi bukan? Diberi kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan sakit penyakit, namun pada akhirnya mengkhianati Yesus Kristus. Sama, jadi perlakuan Yesus kepada murid-muridnya sama. Kalau satu diberi kuasa untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, kepada Yudas pun juga diberi. Tetapi sayangnya, diberi kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan sakit penyakit, namun pada akhirnya mengkhianati Yesus. Nah, ada yang mengajarkan bahwa hari ini ada yang mengajarkan bahwa Yudas Iskariot itu sesungguhnya adalah hero atau pahlawan. Karena tanpa Yudas katanya Yesus tidak akan disalibkan. Ya siapa bilang? Itu kan impian di siang hari bolong. Ini kan adanya satu teologi yang dibangun bukan teologi dari atas ke bawah, tetapi dari bawah dibangun ke atas. Nah inilah kalau seringkali yang menjadi kekurang tepatan kita adalah satu teologi yang dibangun dari bawah ke atas. Artinya begini, mengamati Yudas lalu berkata, wah ini Yudas ini pahlawan sebab tanpa Yudas Yesus tidak disalib. Bukan. Tanpa Yudas pun jalan salib tetap harus ditempuh oleh Yesus. Nah jelas Yudas mendapatkan keistimewaan seperti yang diberikan kepada murid yang lain. Tetapi inilah yang terjadi bila seseorang tidak menghargai kasih karunia Tuhan dan tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hari-hari ini Tuhan berikan banyak kesempatan, kita nggak mau pakai. Hari-hari ini Tuhan berikan kepada kita banyak kesempatan berharga, kita anggap sepele. Nanti setelah kita menghadapi banyak masalah, baru kita berkata, Tuhan, wah saya ingin dipakai Tuhan. Nah dulu-dulu Tuhan sudah kasih, kita nggak mau pakai. Sekarang setelah tiba hari-hari yang sulit, baru kita bilang, saya mau dipakai Tuhan. Nah kalau kita bertanya apakah Yesus tahu sebelumnya? Jelas tahu. Apakah Yesus tahu bahwa Yudas akan berkhianat? Jelas tahu. Tetapi kesempatan tetap Tuhan berikan kepadanya. Sama seperti Tuhan memberikan kesempatan kepada murid-muridnya, Tuhan juga memberikan kesempatan kepada Anda dan saya. Nah, biarlah kesempatan yang ada hari-hari ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dulu ditawarkan pemuritan, nggak mau. Alasannya sibuk lah, alasannya mesti mendampingi klien lah, mesti urusan penjualan, mesti sibuk dengan pekerjaan. Nanti setelah kita menghadapi masalah baru nangis-nangis, Tuhan. Tolong aku Tuhan. Supaya aku lepas dari masalah ini Tuhan. Karena aku ingin dimuridkan, aku ingin melayani Engkau. Nah apa yang kita pelajari dari ayat-ayat ini? Coba bandingkan Matius dan Yudas. Sama-sama berdosa. Cuman bedanya dosa Matius terjadi sebelum dia ikut Yesus. Atau sebelum menjadi rasul. Sedangkan dosa Yudas terjadi sesudah dia ikut Yesus. Sekian tahun lamanya dan menjadi rasul. Di samping itu Matius bertobat, Yudas tidak bertobat. Sayang ya. Karena itu berhati-hatilah dengan dosa-dosa pada waktu kita sudah menjadi orang Kristen. Itu jauh lebih memalukan daripada dosa-dosa sebelum kita menjadi orang Kristen. Nah anehnya, kenapa kok Yesus sudah tahu tetap saja Yudas dipilih? Kalau sudah tahu bahwa Yudas itu akan berkhianat, kenapa toh Yudas juga dipilih? Nah inilah yang kita lihat indahnya cara Tuhan bekerja. Walaupun Yesus sudah berdoa dulu semalam suntuk sebelum memilih murid-muridnya. Tapi kita melihat bahwa
Walaupun kita sudah berdoa, minta pimpinan Tuhan, tidak berarti bahwa kita tidak akan mengalami hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang tidak enak. Tetapi kita belajar bahwa hal-hal yang tidak enak itu dapat berguna bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan atau pengkhianatan Yudas dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi sudah berdoa pun bukan berarti kita tidak menghadapi kesulitan loh ya. Sudah berdoa pun tidak berarti kita tidak menghadapi masalah. Tapi yang kita pelajari adalah di balik semua masalah yang kita hadapi, Tuhan bisa pakai semua itu untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi namanya. Itu sebabnya penting bagi kita menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan apapun yang terjadi. Saya senang dengan lagu yang dinyanyikan oleh Ibu Virgi Hutauruk yang kata-katanya seperti ini. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan ya Tuhan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal namamu ditinggikan dan diagungkan. Terjadilah dalam hidupku. Aku milikmu selamanya untukmu. Anda bisa cari di YouTube. Kalimatnya sangat indah. Saya mendengar kesaksian dari Ibu Virgi Hutauruk. Sangat diberkati bagaimana beliau menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Walaupun menghadapi hari-hari yang tidak sulit. Sakit penyakit yang sangat berat yang harus dilewatinya. Tetapi beliau berkata, Tuhan, kalau memang melalui hal ini, namamu dimuliakan. Kerjakanlah Tuhan. Asal namamu ditinggikan dan dimuliakan. Aku milikmu selamanya untukmu. Selama Tuhan masih berikan kesempatan, hargai kesempatan itu. Selagi Tuhan masih memberi hidup kepada kita, hargai pilihan dan kesempatan itu. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari dan berkata, kenapa saya dulu tidak mau? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Karena kesempatan Tuhan selalu beri bagi kami. Bahkan hari ini pun kalau kami masih diberi hidup, itu adalah kesempatan yang luar biasa ya Tuhan. Ajar kami menghargai kesempatan ini untuk kami bertobat. Menghargai kesempatan ini untuk kami sungguh-sungguh hidup untuk Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, hidup tidak selamanya mulus. Ada di antara kami yang sedang sakit dan sudah berdoa, tetapi tidak kunjung sembuh. Jangan Tuhan ada di antara kami yang putus asa, tapi biar kami percaya bahwa segala hal, bahkan yang dipandang buruk oleh manusia sekalipun kadang Tuhan izinkan. Dan Tuhan akan memakai itu untuk kemuliaan-Mu. Karena itu Tuhan, biar kami terus membuka hati, membiarkan Engkau bekerja dalam hidup kami, sehingga Tuhan, hidup kami boleh dipakai bagi hormat kemuliaan-Mu. Kami tidak tahu, tetapi Tuhan, biar kami terus berserah kepada Tuhan. Karena rencana-Mu indah adanya. Apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal namamu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milikmu selamanya untukmu. Amin. Tuhan memberkati kita, memberkati Anda semua hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biar namanya ditinggikan dan dimuliakan. Hidup di dalam kenikmatan, hidup di dalam pergumulan, biar nama Tuhan dimuliakan, sebab kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Selamanya hanya bagi hormat dan kemuliaannya. Tuhan memberkati kita, dan kita lanjutkan di dalam ayat yang kelima dan seterusnya.
tentang bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya. Tuhan memberkati.